Selamat pagi semua. Kita pagi, saat Pak. ini ada di situs Kumitir, Ya. ya, di Trowulan, Ya. Mojokerto. Kurang lebih 1,5 jam deh kalau dari Bandara Juanda. Ya. Saya di sini bersama teman-teman dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Ada Pak Jack, Zakaria, tapi kita manggilnya Pak Jack. Ya. Ada juga Pak Said, beliau ini adalah pamong budaya kita yang memimpin ya proses ekskavasi, dan teman-teman Mas Kusmanto KTU dari BPCB Jawa Timur, Mas Direktur Sekjen Masyarakat Sejarawan Indonesia, sejarawan ahli teknologi, dan teman-teman kita melihat hasil ekskavasi ya. Sekarang sudah masuk ke tahap berapa Pak? Keempat, Pak. Ini tahap keempat ya. Temuan yang terbarunya? Nah, ini sisi barat ini kita sudah kupas tuntas, hanya tersisa 90 meter lagi yang di sebelah sana yang belum, dan kita sudah meyakini bahwa ini adalah pintu gerbang. Ini pintu gerbang. Pintu gerbang dari? Jadi pintu gerbang dari sebuah area besar yang di bagian timurnya ada Sitinggilnya. Oke. Yang ada bangunan yang diperkirakan sebagai tempat tinggal, dan di situ ada tempat pendarmaan. Pendarmaan. Ya, Maisa Cempaka. Dugaannya seperti itu. Banyak diskusi teman-teman mengenai situs ini. Konon katanya Istana Majapahit. Ini yang benar seperti apa Pak Said? Jadi mungkin terlalu cepat kalau kita sebut Istana Majapahit, ya. Nah, di Istana Majapahit kan ada dua istana, ada di timur, ada di barat, ya. Tapi istana pusatnya sendiri kita belum pernah menemukan. Tapi dugaan sementara bahwa ini adalah istananya atau purinya Ungker. Jadi salah satu menantunya raja pada saat itu. Dan ini kalau bicara barat timur berarti sudah periode belakangan ya, bukan awal Majapahit ya. Bukan. Berapa lama Pak Said? Ya. Jadi menemukan ini. Ini mulainya kapan sih? Mulainya 2019 ada temuan dari masyarakat. Terus dilaporkan ke BPCB Jawa Timur. Nah, kita turun. Itu ditemukan di Pelinggan, Pak. Itu di sisi timur. Oke. Nah, dari galian itu kita tuntaskan tahun itu, akhirnya ketemu ujung timur itu. Jadi sisi timur kita buka, kita menemukan panjang struktur itu 200 meter lebih. 200 meter? Lebih, Pak. Ada lebihnya sedikit dari 200 meter. Jadi kalau bicara pintu ini kan bicara, ini lebar berarti ya? Ya, ini lebarnya. Ini 200 meter nih? Ya, ini 200 meter. 216 kalau nggak salah. Ini teman-teman, ini 200 meter. Ya. Nanti di ujung yang ada pohon itu ya? Ya, sebelahnya lagi Pak, sedikit lagi sebelahnya. Nah, sebelahnya lagi itu adalah ujung. Sudutnya. Sudut? Ya. Dan nanti dia akan ke sana ya? Iya, akan ke timur Pak. Akan ke timur sekitar 300 meter. Nah, ini untuk teman-teman yang pernah baca keterangannya dari Mahuan ya? Ya. Itu kurang lebih menggambarkan istana ini. Cuma Mahuan lagi itu bilangnya itulah Keraton Majapahit, padahal bukan ya? Belum Pak. Ya, jadi ini sumber sejarah ketemu dengan temuan arkeologi. Iya. Dan berapa lama lagi kira-kira Pak Said? Kalau untuk melihat, kita kan harus membuka bagian tengah. Bagian tengah, jadi mungkin kalau kita punya anggaran yang memadai 2 tahun bisa. 2 tahun ya? 2 tahun asal memadai anggaran. Dan gotong royong. Ya. Gotong royong siapa aja tuh Pak Jack? Dengan Pemda Provinsi, kemudian juga Kabupaten. Semuanya harus sama-sama kita bekerja. Kalau tanahnya milik siapa? Masyarakat, sebagian desa tapi sedikit milik desa. Kok bisa tanah masyarakat terus kita gali-gali? Ya, karena kita menyewa Pak. Kita yang sewa tanahnya. Ini luasnya di total berapa? 6 hektar. Total luas 6 hektar. Mungkin salah satu temuan paling besar ya? Iya Pak. Di Trowulan ini ya. Yang untuk sementara itu yang paling besar. Ini yang paling besar. Jadi teman-teman hasil kerja keras dari teman-teman Balai Pelestarian Cagar Budaya, para arkeolog. Tapi sebenarnya diawali temuan masyarakat. Temuan masyarakat yang melapor. Nah, jadi penting sekali tuh. Sebenarnya kita ingat ya bahwa dalam upaya menggali kembali masa lalu, merekonstruksi, revitalisasi ini peran masyarakat itu luar biasa penting. Sebenarnya kalau saat itu masyarakat diem aja, kita nggak tahu kan ya? Iya, nggak tahu. Berarti memang ada kesadaran ya dari masyarakat bahwa ini situs bersejarah, punya nilai penting. Dan walaupun ini sebenarnya tanah garapan ya? Iya, tanah garapan Pak.
Kebun Ya. tebu biasanya. kebun tebu gitu, tapi oleh masyarakat untuk sementara waktu pasti direlakan Ya, ya direlakan. untuk digunakan di ekskavasi ya, walaupun statusnya sewa Ya. ya, tapi tentu mesti dicarikan jalan keluar kalau ini benar-benar dikembangkan ya. Ya. Gitu. Jadi apa lagi Pak Said yang Mungkin kira-kira paling penting Pak, karena ini sudah terlanjur kita buka, beberapa di timur dan di barat ini terbuka semuanya. Kalau dia kena hujan dan orang sering berkunjung ke sini, pasti dia akan semakin menurun kualitasnya nanti. Jadi ada baiknya kita upayakan bagaimana struktur yang kita sudah buka ini dibebaskan lahan. Karena tidak mungkin kita timbun lagi. Terus kita bebaskan itu dulu, tengahnya menyusul Pak. Ya. Pak Said sempat cerita tentang tekniknya orang bangun waktu itu. Oh iya. Bisa kasih lihat ya? Iya Pak. Yang mana sih? Ya. Ini kita lihat, jadi batanya rapat sekali. Itu yang menggunakan teknik kuta kosot. Teknik? Kuta kosot. Kuta kosot. Ya ini dia nih. Rapat sekali. Jadi tidak ada spesi. Oh. Tidak ada levanya. Padahal nggak pakai apa-apa nih, nggak ada semen, nggak ada Air. apa. Dia pakai Air. Dua-duanya dibasahin, digosok gitu. Setelah dia agak keras, didiamkan dalam posisi yang benar. Maka dia akan menyatu. Begini Ya. sehingga strukturnya Ya. kokoh sekali ya. Kokoh sekali dan rapat sekali. Jadi bukan telur ya? Bukan telur. Ya karena sering ada informasi gitu ya, Iya, katanya pakai putih telur. Tapi berapa ribu telur mesti dipakai nih kalau mau? Mungkin syaratnya Pak Dirjen. Syarat Syaratnya ada telur. syarat telur gitu ya, tapi bukan pakai putih telur gitu. Bukan Oke. pakai putih telur. Ini Ya. bagus. Ya. Terus kalau lihat begini Ya. batanya sendiri, kenapa kalau di Jawa Timur ini cenderung bata merah ya? Ya. Kalau di Jawa Tengah nih masih pakai batu Ya karena andesit. ketersediaan bahan di Jawa Timur ini. Memang nggak banyak. Iya. Ya, Kecuali daerah selatan di Malang. Nah, makanya candinya ada yang batu. Di sini pun ada yang pakai batu, tapi sedikit sekali. Lebih banyak yang menggunakan bata karena yang tersedia oleh lingkungannya ya seperti ini. Bahan dasarnya yang Ya. nggak tersedia ya. Ya. Oke, Iya Pak. sementara begitu laporannya teman-teman dari situs Kumitir ya di Mojokerto, tepatnya kecamatan Trawulan. Jatirejo. Kecamatannya Jatirejo. Jatirejo. Wah, ini yang punya rumah aja lupa sama kecamatannya gitu ya. Oke, nanti kita sambung lagi agak siang ya, ada acara soal jalur rempah. Ya. Nanti akan ada laporan lagi. Oke. Mas Wicak. Iya Pak. Ada ini.